yakin kalau ini lahannya ini sudah sangat luas ya, karena hampir rata-rata aliran sungai ini adalah lebarnya itu 25 meter. Dan ya penyempurnaan ya ini mengembalikan tanah PJT ya, perencanaan kedepannya supaya apa, menghindari bangli-bangli tadi gitu ya. Insya Allah saya di sini rencananya pohon kelapa dan bikin greenhouse. Nah, kalau di sini ada greenhouse, anak-anak kecil itu ya, antar masyarakat itu ketika melihat pohon kelapa di sini ada edukasi. Nah, sekarang ini kita berpikirnya bagaimana tanah negara ini bermanfaat dirasakan oleh masyarakat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di channel Ahmad Kamal. Update ini tanggal 6 Januari 2026. Saya berada di pemancingan aja ya teman-teman, di kali irigasi Kaliwadas ya teman-teman, Kecamatan Teluk Jambi Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ini saya berada di tempat gorong-gorong ya. Nah, ini hasil dilebarkan sama Mas Gondrong. Ini ada batang pohon ini tadi ditebang ya teman-teman. Tuh, buat ngelebarin. Dan sini kalinya sudah didalemin ya teman-teman. Lalu hasil kerukannya tanah dimanfaatin buat timbun di kolam pemancingan aja ya teman-teman, buat dipadatin soalnya masih kurang banyak tanah. Nah, ini bakal dibersihkan lagi ya sama Mas Gondrong. Nah, ini tadi dilepas-lepasin ya teman-teman, tanggul dari kayu atau bambu. Nah, ini semuanya sudah diuruk ya sama Mas Gondrong kemarin. Nah, ini tanahnya bisa dimanfaatin buat ditimbun kolam pemancingan ajo. Ini ekskavator yang masih berjalan Pak Dekade ya teman-teman. Ekskavatornya Mas Gondrong ini ekskavatornya lagi trouble ya teman-teman. Jadi nunggu dulu ya dari maintenance untuk diperbaikan dulu, atau nunggu dilas, bakatnya lepas soalnya. Nih pada karyo ini masih melanjutkan buat padatin atau buat timbun kolam pemancingan aja ya teman-teman. Tapi masih kurang banyak loh. Soalnya ini kolam pemancingan aja ini panjang ya. Nah, ini sudah dihancurkan atau diuruk ya teman-teman. Nah, di sana juga, di sini dulu bangli ya teman-teman, sekarang sudah dihancurkan ya. Nah, di sana tuh yang di samping itu juga dihancurkan ya, atau diuruk jalannya. Lalu hasil puing-puingnya itu dimanfaatin buat timbun kolam ya, kolam atau empang di sana. Nah, ini sepertinya tanggul ya, tanggul dari beton. Nah, ini jembatannya bakalan dibongkar ya teman-teman.
Dan di sana ada bongkar mandiri ya teman-teman. Pak, semangat Pak. Tuh. Ini kamar mandi kena juga ya. Musola juga kena dikit. Sebagiannya dibongkar mandiri dulu. Setelah sudah dikit baru dia langsung dieksekusi sama ekskavator. Ini dulu jembatan ya, sekarang udah dibongkar ya. Kemarin sama Mas Gondrong. Videonya di Lurah Dede ya teman-teman yang dapat. Kemarin saya fokus ke Padekare ya buat ngancurin beton ya yang timbun Kaliwadas. Iya Pak. Nih sebagiannya batang pohonnya dirubuhin teman-teman. Soalnya itu batas ya tuh. Batas yang dibongkar. Tuh dari bangunan itu ya teman-teman. Nah ini hias ikan sudah dihancurkan ya teman-teman. Lalu puing-puingnya ditimbun ya sini. Tadi sono ada bangli dihancurkan, sini beton-betonnya dihancurkan ya. Lalu puing-puingnya ditimbun. Ini juga nih ditimbun ya teman-teman. Ditimbun puing-puing, lalu ada batang pohon juga ya ditimbun atau dipadatin. Dan di sana sudah dipadatin ya teman. Cuma ini doang nih kolom 2 yang belum dipadatin. Soalnya ini panjang ya. Panjang banget. Apalagi ini tanahnya masih kurang banyak buat dipadatin atau ditimbun ya. Ini jembatan 2 ini sudah dibongkar ya kemarin ya teman. Tapi kemarin saya nggak dapet momennya. Momennya pas sudah diangkat atau dihancurkan. Dan ini bakal dilebarkan ya teman-teman. Masih fokus buat dipadatin. Satu persatu dulu ya. Ini rata-rata beton semua ya. Tuh tanggulnya. Beton. Pas dikeruk atau dibongkar, keluar dah lumpurnya. Kan bagaimana ya untuk ketahanan pangan ini. Salah satunya tadi ya memberikan edukasi ya dan wisata lokal terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang. Saya yakin kalau ini lahannya ini sudah sangat luas ya, karena hampir rata-rata aliran sungai ini adalah lebarnya itu 25 meter. Kalau akalinya diambil 6 meter berarti masih ada 19 meter. Itu banyak keuntungan dan bisa dimanfaatkan. Insya Allah saya akan rancang semuanya di masing-masing kewilayahan. Salah satu misalnya dusun 1, dusun 2, dusun 3. Itu ntar ada tanaman kelapa, ada tanaman sukun dan ikan
ya itu aliran sungai pasti saya akan taruh ikan. Tinggal kita greenhouse-nya ini ya. Salah satunya tadi yang sudah berjalan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa itu akan dijadikan greenhouse tanaman melon dan sayur-sayuran. Insya Allah ya saya akan berbincang-bincang akan diterapkan supaya apa? Menarik daya tarik wisata masyarakat untuk ada pertimbangannya. Itu ya, itu aja. Ketahanan pangan mungkin Pak Lurah ya. Ini seperti itu. Saya salut dengan Pak Lurah posisinya, walaupun dibully dengan posisi ya udah maju terus. Yang jelas untuk masyarakat, kembali lagi untuk masyarakat. Sudah aki-aki, jadinya seperti itu aja. Siap. Ini dump truknya tanah datang lagi ya teman-teman, yang bakal timbun kolam pemancingan. Oke, dibuka dulu ya teman-teman. Ini ya ntar besok kirim cap order ya. Ini satunya tuh sudah timbun tapi nggak kuat ya menahan lumpur atau tanah yang buat batasnya. Ini kan sekarang kan kalau ini Oke, ini sudah diturunkan lagi tanahnya teman-teman. Ini harus lebih hati-hati ya, soalnya ada kabel pas nurunin tanah. Oke, sudah semuanya diturunin ya tanahnya. Ini ekskavatornya maju ke sini ya untuk ngatur tanah atau lumpurnya. Oke, setelah sudah diturunin, ekskavator bergerak untuk memindahkan tanah-tanahnya dulu. Ya, estafet dulu. Gimana Pak? Hari ini kegiatan apa? Kegiatan ya penyempurnaan ya ini mengembalikan tanah PJT. Ya. Salah satunya ini di pemancingan Ajo ya. Ini kan batasnya. Oke. Ya. Jadi dalamnya harus sampai sini. Ini akan dilebarkan selebar apa nih Pak? Apanya? Kalinya. Kalinya Pak. Sesuai dengan yang sudah ada itu yang ada. Nah Pak Lurah, netizen banyak nanya nih Pak. Ini lumpur datangnya dari mana Pak? Dari dump truk ini? Lumpur itu dari hasil turunan yang di sana. Ya. Ini kan kalau kita beli tanahnya untuk mengaruk ini, waduh berapa duit gitu. Nah, jadi ini mah saya memberikan uang solar gitu. Itu. Jadi itu yang penting tanah yang sudah jadi empang ini kembali lagi semula supaya bisa ditanami pohon kelapa. Insya Allah saya di sini rencananya pohon kelapa dan bikin greenhouse juga. Wih. Nah, lihat greenhouse saya. Itu. Di film Pak ya? Jadi saya akan susun dari sana dari kelapa satu. Nah, sini greenhouse. Greenhouse ya. Di sini apakah sayur-sayuran tarnya ya. Gitu. Pokoknya harus dibikin indah. Nah, kalau di sini ada greenhouse, anak-anak kecil itu ya antar masyarakat itu ketika melihat pohon kelapa di sini ada edukasi ya. Itu tanaman, sayur-sayuran atau tadi buah-buahan, melon itu kan lebih bagus. Betul, Ya. betul. Nah, jadi kan untuk diperkenalkan kepada anak-anak sekolah kan ya. Jadi kita jangan tanggung
Gitu. Penataan wilayah ini kita jangan asal-asalan. Betul, Pak. Gitu. Kita harus punya perencanaan ke depannya. Supaya apa? Menghindari bangli-bangli tadi. Gitu ya. Apakah 2 kilo itu 1 greenhouse? Gitu. Tugasnya apa ntar kalau 1 greenhouse itu? Ya. Jadi supaya untuk mengawasi. Karena apa? Orang yang bekerja itu tentu harus digaji upah. Kalau kita sistemnya ada greenhouse, contoh saya nanam melon itu 65 hari itu pasti panen, ada hasil. Kalau hitung-hitungan antar bisnis untuk menggaji karyawan tersebut masuk. Oke. Nah, nanti kalau sudah berbuah nih Pak, apakah masyarakat mendapatkan gratis atau beli tapi dengan harga yang khusus? Apa? Kalau kelapa? Kelapa ataupun buah-buah melon? Kalau kelapa itu gratis, bebas. Kalau melon? Ya, untuk makan. Ya. Kalau untuk dijual ya beli. Oh, Gitu. oke, Kan oke. biaya perawatan. Betul. Nah, kalau greenhouse karena itu biayanya cukup besar. Itu kita sistemnya tadi tanpa tanah tapi hasilnya bagus. Termasuk makanya ntar hari ini saya akan rapat di sana ya untuk membahas ke depannya. Ya, kita punya aset-aset negara yang tadinya dirasakan oleh perorangan, salah satunya membangun kontrakan, bangli-bangli. Nah, sekarang ini kita berpikirnya bagaimana tanah negara ini bermanfaat dirasakan oleh masyarakat banyak. Mantap. Mantap Pak. Oke, jadi hari ini itu ya Karena Pak kan ya? Bang Afan kalau dari Jakarta ke sini nggak melihat tangga kelapa saja, ya nggak? Ketika melon panen, weh Bang Afan nih, ya, saya mau panen melon. Wih. Nah, gitu, ya. Ada pemandangannya, gitu. Itu ada salah satu, ya, masukan-masukan para netizen kepada saya. Saya malam juga berpikir, oh iya ya, kalau sekarang kita kelapa semua atau sukun, jadi nggak ada edukasinya, gitu ya, daya tariknya. Tapi kalau ada tadi, misalnya greenhouse-nya, melon atau sayuran, kan buat percontohan. Oke Pak Lurah, terima kasih banyak atas informasi di pagi hari ini. Terima kasih. Iya, pertama saya ini ya sisa masa jabatan saya ini bagaimana saya meninggalkan jejak ya jabatan saya ini Desa Wadas ini ya umumnya masyarakat Kabupaten Karawang ini harus lebih lagi lebih indah lagi. Itu tujuan saya ya. Gitu. Tinggal ntar ke depannya yuk kita teruskan ya. Tetap walaupun saya sudah menjabat karena ini adalah kepentingan bersama, saya akan ikut adil untuk menjaga. Nah, gitu. Karena apa? Saya buka jalur ini bukan hal yang mudah. Ya nggak? Saya banyak dicaci maki ya dan yang lain-lainnya. Ketika ntar beda kepemimpinan, beda lagi kebijakan, muncul lagi bangli-bangli. Aduh, di mana jasa kita situ? Makanya saya ini akan dan ketika panen melon juga tanggal 25 insya Allah karena di saya ini ada kawasan industri, saya akan undang. Barangkali tadi dia bisa mendukung dengan program pemerintahan desa ini ya bagaimana ya tadi dibuatkan percontohan. Jangan sampai selama ini kan ada juga perusahaan itu ada studi tour tentang ketahanan pangan. Jadi kalau ada di kita tak usah jauh-jauh. Itu akan menghemat biaya. Dana CSR yang diambil Pak ya dari perusahaan. Nah, iya gitu. Saya akan ajak ke sini. Siap. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Oke guys, jadi seperti itu ya. Ini tiba-tiba dam truk tanah nggak bisa turun ya, gitunya. Ini sekarang lagi dibenerin dulu sama supirnya. Oke, tadi kayak gitu ya penjelasannya Pak Kades Sujun.